Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8. Di sini yang beranggotakan ada Hestilia dan Risa Fitri, Nina Perwitaningsih dan juga Cynthia Insyalita Indrawati. Dan di sini saya Nina sebagai perwakilan dari kelompok 8 untuk mempresentasikan dari dengan judul analisis strategi perusahaan di PT Cisarua Mountain Dairy. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mungkin kita perlu mengenal sedikit tentang profil perusahaan PT Cimory ini. Nah, PT Cimory ini didirikan pada tahun 2006 dan merupakan salah satu anak perusahaan Mako Group. Dan PT Cimory ini berada di Jawa Barat, tepatnya di Cisarua, Bogor. Nah, untuk slide selanjutnya mengenai visi dan juga misi perusahaan. Di sini sudah tertuliskan dengan jelas bahwa visi dari PT Cimory ini menjadi industri susu berkualitas di Indonesia baik dari segi mutu, higienis, dan sumber daya manusia. Dan untuk misinya menghasilkan produk susu dan olahan susu yang berkualitas. Memasuki analisis ekstra makro, dan di sini terdapat dari beberapa bagian, yaitu ada 6: teknologi, politik, budaya, demografi, ekonomi, dan juga alam. Dan untuk slide selanjutnya mengenai analisis eksternal mikro. Dan di sini terdapat dari beberapa bagian, yaitu tentang perusahaan, dan di sini posisi PT Cimory dalam lingkup industri dapat dikategorikan sebagai penata pasar. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu tentang arti penantang pasar itu seperti apa. Dan keunggulan dalam hal keuangan dan bahan baku memungkinkan PT Cimory ini menerapkan strategi kompetitif baik dengan cara menyerang pemula maupun pesaingnya atau mengikuti strategi pesaing. Dan untuk dari faktor pemasok, produksi akan berjalan dengan baik jika kinerja pemasaran mampu memastikan permintaan produk yang baik pula. Begitupun sebaliknya, aktivitas pemasaran akan berjalan dengan baik jika didukung oleh ketersediaan dan kontinuitas produksi yang baik. Untuk bagian perantara pemasaran, selain melakukan penjualan langsung kepada konsumen akhir, PT Cimory ini melibatkan perantara pemasaran atau marketing intermediaries melalui beberapa agen individu. Hal ini didasarkan pada pertimbangan jarak lokasi dan juga pengetahuan masyarakat terhadap yogurt. Masuk ke bagian pesaing, di sini secara lengkap aspek pesaing suatu industri terdiri dari 6 bagian, yaitu ada ancaman masuk pendatang baru, pesaing bersama perusahaan dalam industri, tekanan dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli atau bisa disebut dengan buyers, dan juga kekuatan tawar-menawar pemasok dan pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Lanjut untuk bagian pelanggan. Nah, pelanggan yang secara umum dimiliki dari PT Cimory ini pelanggan individu dan pelanggan reseller. Pelanggan individu ini umumnya berasal dari kunjungan para wisatawan baik domestik maupun mancanegara ke objek wisata yang lokasinya berada tidak jauh dari lokasi usaha atau produksi PT Cimory. Dan untuk publik, identifikasi aspek publik dalam lingkungan eksternal mikro meliputi pengaruh dari kekuatan-kekuatan finansial, media, pemerintah, masyarakat, dan internal pemasaran. Di antara 5 kekuatan tersebut, yang paling dirasakan berpengaruh penting dalam aktivitas pemasaran PT Cimory adalah kekuatan media dan juga masyarakatnya itu. Dan masuk ke bagian masyarakat. Sementara dari aspek kekuatan masyarakat, hal yang menjadi sangat berpengaruh bagi aktivitas pemasaran di PT Cimory adalah pengalaman konsumsi masyarakat secara umum terhadap produk-produk sejenis yang kurang baik. Di sini memasuki analisis internal, dan di sini terdapat beberapa analisis internal meliputi manajemen, pemasaran, dan juga keuangan. Dan di bagian ini pula terdapat kekuatan dan juga kelemahan. Nah, di sini teman-teman bisa membacanya satu persatu. Bisa lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang produksi, penelitian, dan juga SIM. Dan di sini juga tersebutkan bahwa ada beberapa kekuatan juga dan juga beberapa kelemahan. Lanjut untuk slide selanjutnya, yaitu mengenai analisis SWOT.
Matrix Internal Factor Evaluation atau EFA. Analisis ini dilakukan melalui identifikasi faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan juga kelemahan perusahaan berdasarkan lingkungan usaha secara keseluruhan. Dan setelah diidentifikasi, maka dilanjutkan dengan memberikan pembobotan dan juga rating. Untuk bagian Matrix External Factor Evaluation atau AFA, analisis ini merupakan hasil identifikasi faktor-faktor eksternal berupa peluang dan juga ancaman yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan. Pembobotan didasarkan pada tingkat kepentingan dari faktor-faktor eksternal tersebut terhadap perusahaan dengan metode Pareto comparison. Dan untuk slide selanjutnya memasuki analisis BCG. Di sini terdapat 4 bagian, yaitu ada sampel produk yang kami ambil dari PT Cimori ini dengan beberapa simbol, dan di situ terdapat keterangan. Mungkin teman-teman bisa membacanya untuk lebih jelasnya. Kita bisa lanjut dan untuk ke bagian ini terdapat bagian tabel dari pendapatan, terdapat jumlahnya dan juga persentase dari aspek lainnya. Nah, teman-teman di sini bisa mengamati dengan jelas. Lalu setelahnya kita bisa lanjut ke alternatif strategi. Nah, berdasarkan penilaian terhadap faktor internal perusahaan, didapatkan total skor rata-rata IFI-nya adalah sebesar 2,90. Lalu semisal ada yang ditanyakan, bisa untuk diajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Terima kasih buat teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.